بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم ما بعد. قال الله تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. قال أيضا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال صلى الله عليه وسلم: من أحبني كان معي في الجنة. قال أيضا: يحشر المرء مع من أحب. Al-Mukarram para habaib, para juriah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bukan habib orang lain, tapi habib kita yang mulia, yang terhormat, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, khusus pada Kapolsek Betawi yang mewakilinya, kadis, seluruh staf-stafnya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya, lebih utama pada jemaah Maulid Al-Habsyi, adik-adik kita yang kita cintai. Saya ucapkan terima kasih pada Ketua Majelis At-Taubah Kota Bangun, di mana pada malam hari ini yang biasa majelis kita adakan peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Peringatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat kita perlukan, apalagi di masa kita ini, karena kita seperti berkelompok-kelompok, kayak masing-masing bahasa kita, hingga sedikit ada masalah jadi besar. Tidak ada yang bisa menyatukan kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mukadimah kita, Allah berfirman: nahnu naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Allah berfirman kepada Rasulullah, kami menceritakan atas semua ya Rasulullah seluruh kabar-kabar Rasul untuk memberi kekuatan kepada
jiwa atau hati. Al-Quran itu berbicara di dalamnya masyhur dengan 25 rasul. Walaupun rasul bilangannya lebih 300, para anbiya lebih 100.000, ya 124.000 nabi. Al-Quran 25. Oleh Allah untuk memberi kekuatan pada jiwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi dakwah. Ini jadi dasar dalil istinbat bahasa orang hukum dalam makna orang mengaji kitab. Kita lebih perlu lagi untuk diceritakan tentang Rasulullah, karena kita lebih berhajat untuk teguhnya, kuatnya hati memegang keimanan dan keislaman kita. Satu dasar untuk peringatan Maulid dari itu Al-Quran. Dalamnya menceritakan kelahiran para rasul, sejarah perjalanan hidupnya, sejarah dakwahnya. Kita lebih lagi artinya kita sangat berterima kasih, bersyukur pada Allah dengan adanya acara pada malam hari ini. Tujuannya tidak untuk pribadi, untuk kita bagaimana memperkuat maknanya Islam, iman, maknanya persaudaraan sesama muslim. Salawat dan salam selalu terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau lahir, kita sudah mengetahui dengan sebutan zaman itu tidak ada makna ilmu, tidak ada makna akhlak. Zaman kita tidak ada pengalaman baik, moral yang baik. Yang ada hanya siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Siapa yang lemah, dia ditindas. Zaman dulu sebelum Rasulullah lahir, sebabnya adalah tidak ada sama sekali tujuan hidup. Apa sebenarnya hidup ini? Karena tidak ada tujuannya. Yang penting hidup sukses, dilanggar seluruh peraturannya sebelum Rasulullah lahir. Begitu Rasulullah SAW lahir, berubah alamnya. Belum lagi batas Rasulullah sampai kepada makna diangkat Allah menjadi Rasul umur 40 tahun. Rasulullah sudah menyatukan seluruh pemuka Mekah. Dalam kata di waktu itu terjadi permasalahan menaruh Hajarul Aswad.
Beliau hanya figurnya, orang meyakini dengan akhlak beliau, orang digelar Al-Amin. Orang punya akhlak mulia dengan gelar orang yang dipercaya. Belum lagi dakwahnya, karena Rasulullah beda dengan anak-anak lain. Sehari umurnya beda dengan orang yang umur sehari. Umur sebulan sudah bisa berangkat, umur 2 bulan sudah bisa betitik. Kalau kita umurnya anak-anak rata-rata 6 bulan baru disuruh oleh bidan bisa makan. Karena lemah di Rasulullah subuh, beliau sangat cepat tumbuhnya, sangat cepat penerapan Allah memberi fisik Rasulullah yang paling mulia di dalam martabat akal pikirannya, di dalam martabat perjalanannya. Tapi yang kita lihat itu dakwahnya itu adalah bukan dakwah seperti politik. Dakwah Rasulullah bukan dakwah seperti mengatasnamakan saya kuat. Dakwah Rasulullah tidak mengatasnamakan saya punya jamaah anggota banyak, tidak. Dakwah beliau pemersatu. Begitu menaruh hajar Rasulullah orang terpilih karena beliau orang yang datang masuk Masjidil Haram yang pertama. Maka beliau menaruh sorban, taruhlah hajar di tangan, dipeganglah seluruh kabilah pemukanya, tokohnya, sama-sama membawa. Kemudian baru Rasulullah menaruh hajar aswad dengan tangan beliau yang mulia. Itu isyarat pemersatu. Belum lagi dakwahnya. Perintah Allah dengan makna menjadi Rasul, ada martabat perjalanan hidup. Rasulullah sudah jadi Rasul di alam ruh, sudah jadi Nabi di alam ruh. Seluruh anbiya, Adam sampai Isa, seluruhnya di bawah beliau. Beliau Rasulnya. Jadi kita selidiki seluruhnya hanya beliau dengan dakwah seperti pemersatu itu tidak bisa kalau tidak menjadikan semuanya keluarga. Orang yang kaya keluarga, orang miskin keluarga, orang berilmu keluarga, orang biasa keluarga. Dan tidak menyambung kalau tidak seperti ini. Kita bagaimana saja dakwahnya, tapi orang yang mendengar ini tidak kita anggap seperti keluarga kita, seperti orang lain, ya tidak akan nyambung ya. Jadi itu kita mengawali Habib ini adalah Habib kita. Aparat negara itu adalah aparat kita. Polisi, tentara, sipil. Itu jalur pertama. Negara kita ini negara kita. MPR itu punya kita, DPR punya kita. Kalau sudah kita di dalam makna dakwah kepada diri ini sudah orang lain, kita bisa merusak sih. Itu permasalahan awal. Kalau pejabat kita, mungkin mereka punya kebijaksanaan yang kita akan menikmatinya. Kita rakyat biasa memilih seluruh apa makna politik karena kita menganggap mereka keluarga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hidupnya tidak kepada satu orang. Dari itu lalu di waktu perjalanan hidupnya beliau belum lahir, orang tuanya sudah meninggal dunia. Bapaknya
oleh Rasulullah, akrimul yatim, muliakan liman yatim. Ini yatimun, karena saya di dalam perjalanan hidup yatim. Akrimul ghurabah, muliakan orang-orang yang tidak penduduk di sana. Ini garib, saya di Madinah bukan penduduk Madinah, tapi penduduk Mekah. Maknanya sistemnya di situ adalah kekeluargaan. Kalau seorang guru dia menganggap orang belajar keluarganya, mudah belajar. Kalau orang belajar menganggap gurunya keluarganya, mudah juga, karena menyambung. Namanya keluarga tidak melihat kekurangannya dan tidak juga melihat kelebihan. Kita melihat kelebihan sehingga seperti orang lain, kita melihat kekurangan sehingga seperti orang lain. Namanya keluarga kurang lebih. Ada yang lebih membantu yang kurang, yang sempurna membantu yang kurang. Namanya keluarga. Seluruh sistem makna kehidupan, baik kita majelis, pondok pesantren, atau seorang imam dengan dia punya masjid musalla, kalau tidak penerapan seperti ini, seluruhnya hancur. Terus kita ke negara kita, lurahnya, kadis, camat, kapolsek, sampai bupatinya, kalau tidak dijadikannya, seluruh daerahnya itu, keluarganya tidak akan berhasil. Karena maunya orang begitu berbuat, mencari keuntungan di situ. Tapi kalau dijadikan keluarga, insya Allah bagus semua. Dakwah Rasulullah SAW. Ma arsalnaka illa rahmatan al muslim akhul muslim yashuddu ba'duhum ba'dah. Orang muslim bersaudara sesama muslim, Nabi ikat dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yashuddu ba'duhum ba'dah, memperkuat bukan menghancur. Jadi mudah kita mau kemana saja, insya Allah tidak ada masalah. Kita bangun mau ke Balikpapan, mana di Balikpapan keluarga. Mau ke Banjarmasin, di Banjarmasin keluarga. Mau ke Jawa, di Jawa keluarga. Ke Sulawesi orang Bugis keluarga. Sampai ke Jakarta atau sampai tempat-tempat yang bahasa orang sangat kejam di sana, tapi kalau keluarga tidak ada yang kejam. Itu yang pertama, sistem daripada dakwah Rasulullah SAW yang oleh Allah, walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min haulik. Jikalau engkau dakwahnya hanya mengatasnamakan saya, sehingga di sana ada fazzan, tidak mengatur pembicaraan dengan sombong, dengan kesombongan dan kesombongan dan kesombongan. Ghalizal qalbi, jiwa hanya maunya saya dan saya, lampat min hauli, hancur, umat yang hancur kada sanggup. Artinya ini sistem seluruhnya bisa dicapai dari kehidupan kita. Jadi apapun kalau kita menganggap mereka adalah saudara kita, insya Allah berjalan baik. Kita anak yang kecil di pinggir jalan, orang jualan es campur, kita minum senang hati. Kalau yang membuat ini seperti keluarga, senyum membuatnya. Coba kalau yang membuat seperti merangut aja,
Ada nyaman juga dimakan manis, rasa pahit. Jadi sistem itu sebenarnya yang tidak pada zaman kita ada diterapkan itu. Kalau diterapkan, insya Allah negara kita bisa semua mengangkatnya. Pada zaman Rasulullah SAW, tidak semua sahabat Rasulullah orang kaya, orang fakir. Dia punya tanggungan keluarga, punya tetangga sebelahnya, tetangganya orang kaya. Tetangga punya kebun kurma, kurmanya terus naik batangnya, miring ke sebelah. Rumah ini, batangnya ini, yang buahnya itu miring ke sebelah. Yang di sebelah ini orang susah, punya anak bini lagi. Begitu naik dia memetik kurma, bergerak kurma, jatuhlah kurma ke rumah tetangganya yang susah. Begitu diambil oleh tetangganya, turun dia mengambil kurma itu, tidak mau ngasih dia. Begitu dimakan oleh anak-anak tetangganya yang paket sampai ke mulutnya, disuruhnya keluarkan dari mulut. Sahabat dua-duanya. Tapi kenapa seperti ini? Madinah dikenal dengan mereka Ansar, pemurah orangnya. Tapi kenapa ini seperti ini? Apakah ia tidak begitu merespon Rasulullah? Tidak bisa menjadikan contoh Rasulullah dalam kehidupannya. Sebiji dua biji gugur itu pun tidak bisa diambil. Padahal miring dia, kurmanya miring ke tanah orang sebelah. Rumah sebelahnya begitu mati ya bergeraklah sebelah, jatuhlah. Ini pun diambilnya sampai yang sudah di mulut disuruh keluarkan. Maka laporlah orang yang fakir itu sahabat Rasulullah kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya punya tetangga, dia orang kaya, tapi kurmanya miring ke rumah saya. Begitu jatuh kurma itu, kami ambil, tapi dia turun lagi mengambil kurma itu, sampai yang di mulut anak saya disuruhnya keluarkan dan diambilnya. Bagaimana Rasulullah? Apakah beliau marah? Beliau tidak. Beliau mengatakan, "Idhab, pergilah kamu dulu." Dan beliau tidak seperti begitu mendengar sesuatu langsung memutuskan, tidak. Rasulullah, berita-berita ini dan itu tuh tidak langsung dicerna, diambil, tapi ambillah lagi berita berikutnya. Apabila permasalahan dua masalah, satu sampai ke kita, satunya ambil lagi yang satu. Jangan memihak kepada yang satu. Kada bisa mengambil itu kalau kada mengamalkan alaikum bisakinah. Kamu harus tenang. Tenang dulu, baru memutuskan. Di waktu marah memutuskan, ya salah. Pasti memihak kepada yang menurut kita, karena tidak ada penyelidikan. Maka Rasulullah SAW ulang bahasa kita dulu, kamu turunlah Rasulullah menemui sahabat beliau yang ia orang kaya. Rasulullah tidak langsung menegur, kamu kayak gini sama-sama, tidak. Beliau berkata kepada sahabat yang sama,
pohon kurma satu saja. Kamu bisakah pohon kurma yang satu tuh berikan kepada saya? Nanti saya kasih kamu pohon kurma di dalam surga. Rasulullah tidak menceritakan tentang kejadian hal ehwal yang terjadi kepada tetangga sebelahnya, tapi beliau mencari solusi. Permasalahannya di kurma, bukan di orangnya. Maka kurma ini harus diselesaikan. Itulah makna sakinah. Artinya sangat indah kalau memakai dengan makna orang muslim, karena kita terbawa dengan makna kehidupan akhirnya bermasalah. Dijanjikan oleh Rasulullah kepada dia satu pohon kurma di dalam surga, artinya kamu masuk surga. Kalau punya kamu kurmanya, bagaimana orang mengambil? Pasti yang masuk surga kamu yang mengambilnya. Kalau bahasa kita seperti itu. Maka orang yang kaya sahabat Rasulullah tadi, dia mikir, ya Rasulullah, saya mau memberikan itu satu kurmanya yang miring ke tetangga, tetapi ya Rasulullah, buahnya itu tidak ada seperti kurma yang lain-lainnya. Buahnya itu seperti saya sangat senang. Rupanya buahnya itu manis, lagi besar, lagi harum. Dimakan kadang garagas-garagas. Nyaman rasanya lah. Kayak agar-agar aja. Padahal kurma nih. Apakah Rasulullah menegur dia? Enggak. Dia punya berhak pilih. Dia punya berhak memberi dan dia punya berhak menolak. Itu prinsip hidup sih. Dengan siapa saja kita kalau mengerti ini, insya Allah tidak akan punya musuh. Orang selama masih hidup, belum lagi ada taraf hidup, belum tentu seluruhnya bisa hidup nih, atas turun ke bawah, bawah naik ke atas. Itu namanya hidup. Kalau sudah berakhir begitu, la ilaha illallah, meninggal dunia, selesai. Kalau masih hidup, tidak ada semadingan. Tidak bisa kita mengatakan kamu ini penduduk neraka, kamu ini, tidak ada. Itu semuanya hanya menakuti umat Rasulullah saja, karena masih hidup. Di waktu Rasulullah SAW berbicara dengan sahabat beliau yang kaya, ada satu orang dengar. Dia kaya juga, tetangga juga sama yang kaya tadi. Pulang Rasulullah, yang tetangganya orang kaya, yang kaya itu temui Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau saya nanti dapatkan kurma yang miring itu, buahnya bisa jatuh tangga sebelah, apakah saya juga punya kurma di dalam surga? Qala na'am. Ya Rasulullah, kamu berhak. 3 permasalahan, 1 orang susah, 1 orang kaya, 1 tetangga kaya. Rasulullah tidak memihak siapa yang benar, tidak. Beliau mengerti seluruhnya dari Allah. Beliau hanya melihat apa yang sebenarnya. Yang sahabat bertanya, ya Rasulullah, kita ini apa sudah tulisan sudah ada, hidup perjalanan sampai mati sampai ke akhirat sudah kering ke tulisannya? Rasulullah berkata, sudah tertulis. Apa mau baru ditulis? Tidak. Apa akan ditulis? Tidak. Kita menjalani hidup ini sudah tertulis dan kering.
tidak bisa dirubah. Kalau gitu ya Rasulullah, kami berserah aja hidup ini. Kata Rasul, kullun biyassarun lima khuliqa. Seluruh kamu akan memperjalani perhidupan ini dengan apa yang sudah ditulis Allah. Kalau memang orang beruntung, ia akan menjalani keberuntungan itu. Orang celaka, ia akan menjalani kecelakaan itu. Orang penghuni surga, ia akan menjalani surga itu. Penghuni neraka, ia menjalani jabatil kalam. Jadi apa hidup nih? Hanya kita punya akhlak lah. Tidak bisa memponis orang. Orang salat belum tentu masuk surga. Orang yang tidak salat belum tentu masuk neraka. Urusan surga dan neraka Allah. Cuma hanya tanda. Orang salat tanda dia akan balasannya surga. Orang tidak salat tanda balasannya neraka. Tapi belum tentu. Arti belum tentu itu kalau salatnya benar, kan gitu. Orang yang tidak salat kalau ia bertobat, begitu akhir dia bertobat, akhirnya jadi penduduk surga. Orang yang salat, setelah salatnya tidak benar, ya dia ditolak. Maka ketemulah tetangga yang kaya tadi dengan tetangganya yang kaya. Ia bercerita, tapi ia sudah lapor sama Rasulullah. Ya simpan laporan itu, bahwa kalau kamu bisa memberi pohon itu, saya kasih kamu pohon kurma dalam surga. Ceritalah sama tetangga, namanya tetangga, ya bebas cerita. Apakah dulu ceritakan ini orang pintar, orang pintar bahasa orang basa-basi lah dulu, agar supaya hilang masalah. Apakah diceritakan dulu? Jangan ke inti langsung. Ya kada mau orang bercerita, ya bercerita juga saya dengar kamu dengan Rasulullah pohon itu ceritanya di Bekasi. Dia pun bercerita, saya sebenarnya mau ngasih, tapi saya sayangnya buahnya bagus. Dia tahu bahwa Rasulullah benar mengasih dia kurma dalam surga, tapi ia masih memandang buah kurmanya bagus. Maka oleh teman yang kaya, bagaimana kalau saya beli? Saya tidak jual itu kurma. Kan menjadi masalah ini. Kenapa masalah kurma? Begitu mau dibeli, tidak mau jual dia. Maka bercerita lagi dia. Di luar cerita kurma, apa lagi masalah? Setelah itu cerita lagi bagaimana kurma ini mendapat kamu. Masa sih satu batang itu, kalau saya tukar dengan kurma saya yang lain, kata tetangga yang kaya, tidak mau saya kecuali satu batang kurma 40 kurma. Maksud kita di situ ada makna orang memakai dakwah Rasulullah persaudaraan. Ada orang yang memakai tidak ada kata saudara. Yang kerja saya, harta punya saya. Peribahasanya seperti itu. Kalau saudaranya, saudaraku itu terlalu mahal sih tukarnya. Satu batang masa ditukar 40. Padahal dia mau, tapi masih disembunyikan itu. Ini makna taktik orang pintar. Kalau kurang-kurang, biar 500 rupiah. Orang berdagang tuh, tapi 500 kali berapa kayaknya kaliannya? 500 kali 1000, 500 ribu deh. Apalagi 500 kali 50 ribu. Taktik orang dagang tuh kayak itu. Kita ini berdagang, Allah Ta'ala hidupnya ini, Allah Ta'ala kembali 10, ada anak lebih, lalu bertambah, ada makan aja bertambah. Artinya ibadahnya itu sunnah. Bagaimana kesepakatannya?
Saya mau, kata tetangga sebelahnya, 40 batang kurma yang dia sudah tumbuh di kebun hanya ditukar dengan 1 batang kurma yang sudah miring. Yang tetangga yang kaya yang punya kurma yang miring tidak percaya. Saya harus punya saksi. Dipanggillah oleh tetangganya orang-orang lain. Saksikan saya bahwa 1 batang kurma yang miring itu saya tukar dengan kurma saya 40 batang kurma. Selesai masalah kurma. Ini maknanya kepintaran itu menyelesaikan masalah, bukan menambahi masalah. Tidak bisa mengetahui masalah selesai kalau tidak dengan ketenangan jiwa. Harta habis bisa dicari, tapi begitu nyawa hilang tidak bisa dicari. Apa dia letakkan hanya masalah harta. Orang kadang mengerti, tahunya terhenti dalam satu kata, ini punya saya. Selama kita hidupnya ini, kita bisa berusaha. Begitu kita bermotor kita rusak bisa diperbaiki, mobil bisa diperbaiki, apapun yang namanya, selama bentuknya harta bisa. Tapi begitu nyawa tidak ada gantinya. Karena kalau orang menjual ada sama sekali, artinya badannya disayangi melebihi daripada yang lainnya. Maka laporlah ia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, saya sudah selesaikan masalah kurma miring itu. Saya kasih kepada sampean itu kurma. Selesai, diterima oleh Rasulullah. Dipanggillah orang yang susah tadi. Maka oleh Rasulullah, itu kurma saya kasih kepada kamu dan keluarga kamu. Selesai masalah. Yang kaya, karena memang tujuannya saya harus punya harta banyak, silahkan, tapi di dunia yang ia tahu dan mengerti tentang harta harus dimanfaatkan untuk ke dalam surga, hanya 40 batang kurma ia masuk ke dalam surga. Yang orang susah pakai miskin, begitu berbuah ia menikmati itu buah menjadi sedekah kepada orang yang mengasihi, terus mengalir. Kalau nikmatnya hidupnya apabila berjalan dengan makna saya berkeluarga, itu saudara saya, itu keluarga saya dalam makna hidup ini dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasul, jadi tersatulah semuanya. Itulah Al-Quran Muhammadur Rasul. Nabi Muhammad itu bukan Allah Ta'ala tapi Rasul. Barang siapa mengatakan Nabi Muhammad itu ya Tuhan, maka tidak benar, karena beliau adalah Rasul. Jangan kamu seperti orang Nasrani, seperti orang Yahudi mengatakan bahwa nabinya dan rasulnya itu Tuhan, anak Tuhan. Tidak, tinggalkan. Silahkan kamu puji Rasulullah dengan setinggi-tingginya, karena pujian-pujian kepada Rasul tidak akan mencapai makam beliau. Beliau lebih tinggi dari pujian seluruh makhluk, karena yang meninggikan beliau pencipta Allah. Seluruh makhluk bergembira menyebut hari ta'zim menghormati, tapi Allah duluan. Innallah wa malaikatahu, bahwasanya Allah duluan. Malaikatahu, malaikatnya yusallun. Allah memberi rahmat, malaikat doa. Kita baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, artinya duluan Allah. Kita semuanya di bawah. Hanya harus diketahui kebesaran, keagungan Rasulullah yang dikasih Allah ada di dalam diri kita.
Allah mengasihi kepada Rasulullah, maka awal kemuliaan, awal daripada seluruhnya, akhir penutup para nabi dan rasul. Di dalam diri kita ada, diberi Allah keagungan Rasulullah. Pertama, jiwa kita yang bernama ruh. Allah mencipta ruh keluar dari kun. Kuni Muhammad, dan jadilah kamu Muhammad. Itu awal. Ruh, anak abu arwah. Dari berkah ruh Rasulullah, jadilah ruh kita, walaupun tadudi, tapi berkah beliau juga. Wajarlah seorang umat, dia mentakzim, memeriahkan, agungkan, menghormati Rasulnya, wajar. Kita umatnya, kemudian kita begitu Rasulullah lahir, meriahkan, peringati, itu wajar sih. Siapa madahkan salah? Karena Rasul kita. Kalau begitu lahir Abu Jahal, kita peringati, ada wajar. Abu Jahal kan kita cocok itu. Kalau Rasulullah, ya wajarlah. Walaupun di zaman Rasulullah tidak seperti zaman kita, artinya beda, tapi tetap ada makna unsur. Itu sangat baik bahasa kita. Pertama, Walam yashkurin nas lam yashkurillah. Apabila orang untuk ada berterima kasih kepada manusia, penyebab nikmat yang datang kepada kita, orang itu tidak berterima kasih kepada Allah. Orang tidak berterima kasih kepada ibu bapaknya, orang itu tidak berterima kasih kepada Allah. Orang sakit tidak berterima kasih kepada dokternya, tidak berterima kasih kepada Allah. Orang yang jahil tidak berterima kasih kepada gurunya, baik ilmu apa saja, orang itu tidak berterima kasih kepada Allah. Seluruhnya awalnya ada perantara. Perantara ada wujud kita, sehingga kita bisa makna Islam, iman, tauhid, ma'rifat, punya murah, hidupnya akhlak yang baik karena Rasulullah. Maka kada berterima kasih kepada Rasulullah, sama orang itu kada berterima kasih kepada Allah. Orang yang kada berterima kasih kepada Allah, maka orang itu rugi. Lain syakartum lain kafartum inna azabi lasyadid. Rugi artinya tidak ada yang didapat dalam perjalanan hidup, dari hidup sampai mati, dari mati maka sampai ke negeri akhirat, tidak ada, karena lam yashkur. Artinya di sini sebahagian daripada makna kita memperingati peringatan hari lahirnya Rasulullah SAW, bersyukur dengan berkah wujud Rasulullah. Jahillah wujud kita, roh kita, badan kita, seluruh unsur kehidupan, buah-buahan, air, makanan, seluruhnya berkah daripada berkah wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebut dengan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya hanya perbanyaklah salawat kepada Rasulullah, perbanyaklah istighfar, jadikan di mana saja seperti keluarga. Insya Allah yang seperti ulun ini mengajar, ulun kadang anggap keluarga, ngalihnya menyampaikan. Tapi ulun anggap keluarga biasa, namanya keluarga. Sampian berguru, anggaplah guru itu keluarga sampian, agar supaya terhubung. Karena Rasulullah mengatakan, innama ana lakum kalwalid. Saya di waktu mengajar kepada kamu seperti orang tua kamu. Artinya ada hubungan di situ. Nah ini yang perlu sangat penting kepada kita untuk mencapai sukses, insya Allah. Apalagi orang-orang yang seperti aparat itu, yang sama komandannya seperti orang tuanya, insya Allah itu cepat berhasil.
Itu seluruhnya seperti itu. Ini saja, semoga bisa bermanfaat kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik hidayah kepada kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, kabulkan hajat-hajat kita, melapangkan urusan-urusan kita, mudahkan kepada kita rezeki yang halal, nasihatkan badan kita, manjangkan umur kita, selamat dunia akhirat, terhindar bala bencana penyakit, mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah mengumpul dengan para kasihnya anbiya wal mursalin, awliya wa syuhada wa salihin yang berkah wujud Rasulullah SAW sampai dunia wal akhirah. Bismillah suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Belum secara pribadi minta ridha kepada sambian samrataan. Salah khilafnya ampun dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.